Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah hampir selesai menjalani tahun liturgi kita, tahun liturgi tahun B. Dan kita sudah berada pada hari Minggu biasa yang ke-33. Minggu depan kita sudah masuk pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Lalu kemudian kita masuk dalam masa Advent. Maka tidak heran bacaan-bacaan kitab suci hari ini berbicara tentang akhir zaman. Dalam bacaan Injil ditampilkan tentang akhir dunia atau juga disebut tadi akhir zaman. Dan itu juga sebenarnya berbicara tentang kedatangan Tuhan. Nah, dalam pembicaraan tentang akhir zaman dan kedatangan Tuhan, lalu Tuhan meminta dari setiap kita pertanggungjawaban dari perjalanan hidup kita. Seraya meminta pertanggungjawaban, kita juga diingatkan tentang makna dan tujuan dari hidup kita. Apa yang ingin kita capai dalam hidup beriman kita kepada Tuhan. Nah, dua hal pokok ini yang mau diungkapkan dalam bacaan Injil yang kita dengar tadi. Kalau bicara tentang akhir zaman, lalu hendaklah kita waspada dan juga siap siaga. Ini hal pertama. Kita waspada dan siap siaga. Dan yang kedua, kita diajak untuk melihat masa depan kita. Memang harus direnungkan lebih jauh sedikit. Kadang-kadang kita hanya fokus pada masa depan. Tetapi selain masa depan, lalu kehidupan kita yang sekarang ini juga harus sama penting dengan persiapan masa depan. Mengapa? Yesus tidak hanya hadir untuk masa depan, tetapi Dia sudah hadir dalam hidup kita sekarang. Maka sebenarnya apa yang kita pahami, apa yang kita kerjakan dalam iman sekarang ini, itulah yang kemudian mengantar kita untuk masuk ke dalam masa depan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, maka ini penting. Masa depan dan saat ini sama pentingnya. Sama pentingnya. Mengapa ini perlu ditekankan? Kadang-kadang hidup kita atau ada orang yang hidup, dia sudah sadar bahwa kehidupannya sekarang ini kurang bagus. Kurang bagus dalam arti tidak terlalu baik dalam relasinya dengan Tuhan dan sesama. Kurang bagus. Tetapi kalau saudara-saudara atau teman-temannya, sahabat-sahabatnya mengajak untuk berubah, dia berpikir, saya akan masih sehat. Nanti kalau sakit-sakit atau sudah tua, baru lebih dekat dengan Tuhan. Hati-hati. Sekali lagi, hidup sekarang ini sama pentingnya dan maknanya dengan hidup yang akan datang. Maka mari kita hidup di masa yang sekarang ini menjadi hidup yang baik, di mana di dalam kebaikan, keseriusan beriman, keseriusan bekerja, keseriusan melayani, sebenarnya hidup yang masa depan itu kita wujudkan dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Maka dikatakan waspada. Waspada berarti tidak merujuk pada masa depan saja, tetapi sudah sikap waspada ini terjadi dalam kehidupan sekarang. Selalu berjaga menyongsong masa depan. Masa depan atau menyongsong masa depan dilakukan di dalam sikap cermat dan sikap waspada terhadap pelbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Ada yang menarik dalam warta-warta di bangsa kita sekarang ini.
Kalau ada yang ditanya, lalu katanya mempersiapkan masa depan, tetapi ternyata menghancurkan masa depan. Ya. Tadi malam saya dengar uang yang berkeliaran di bangsa ini dalam rangka judi online 900 triliun. Bayangkan, 900 triliun. 2 kali anggaran dari ibu kota Nusantara. Bayangkan kalau itu dipakai untuk kehidupan yang baik sekarang ini, bisa membangun 2 ibu kota Nusantara. Ibu kota Nusantara anggarannya 400 sekian. Ini judi online ini dananya yang berputar itu 900 triliun. Kalau tanya, banyak orang tergiur untuk masa depan yang baik karena judi online. Ya. Padahal dia sementara membangun keterpurukan sekarang ini dengan iming-iming judi online itu. Ya. Dan tentu saja puji Tuhan bahwa kalau kita lihat di berita di televisi, berita resmi tentu saja, sudah cukup banyak yang akan dilatih karena terlibat dalam judi online. Mereka akan dilatih, ditahan dan seterusnya, diproses supaya hidupnya dibentuk kembali, supaya masuk dalam kehidupan yang sekarang yang baik, untuk mempersiapkan masa depan yang baik. Tidak hanya untuk dia, tetapi juga untuk sesama, untuk bangsa ini. Sekali lagi, perlu sikap cermat untuk menghadapi kehidupan kita, supaya kita sungguh mempersiapkan masa depan yang baik. Maka sekali lagi, Yesus mengajak kita untuk berjaga, untuk waspada di dalam kehidupan kita. Berjaga menurut Yesus, ya, atau yang Yesus inginkan adalah Yesus rindu didatangi di dalam doa. Yesus rindu kita datang kepada Dia di dalam doa. Kalau Anda berdoa supaya judi online-nya menang, pasti Yesus tidak kabulkan. Percaya, pasti Yesus tidak kabulkan, tidak baik. Jadi jangan berdoa minta berkat Tuhan supaya judi online menang. Jangan. Itu sama dengan Anda berdoa kepada Yesus supaya Yesus terlibat di dalam judi online. Padahal Yesus melarang itu. Yesus rindu didatangi dalam doa. Yesus rindu bahwa kita datang dalam persekutuan intim dengannya dalam Ekaristi. Ekaristi seperti ini adalah persatuan intim dengan Yesus yang mempersembahkan dirinya dalam korban Ekaristi, memberikan dirinya sebagai roti kehidupan bagi kita. Yesus juga rindu bahwa kita berjaga bersama dengan orang-orang yang menderita di dalam kehidupan ini. Maka minggu lalu, hari Minggu ini, kita memikirkan dan juga bertindak secara konkret bagi saudara-saudara kita yang menderita karena bencana Gunung Merapi di Flores sana. Kita menderita, memberikan solidaritas, penderitaan dan iman kita membantu mereka. Kita juga bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Jangan kita menjalani kehidupan kita tanpa peduli pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mempersiapkan masa depan dengan kita diajak untuk waspada. Waspada berarti itu tindakan sekarang, bukan tindakan nanti. Waspada berarti tindakan sekarang ini, perbuatan sekarang ini, sikap kita sekarang ini adalah
persiapan kita untuk masuk ke dalam masa depan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan masa depan yang baik itu sudah kita kerjakan dalam kehidupan kita hari ini. Oleh karena itu, mari kita jeli melihat tanda-tanda kedatangan anak manusia. Saya melihat dalam warta di televisi kemarin, pasti ini menggembirakan bagi orang-orang yang terkena bencana di Flores, ya. Wakil Presiden tiba di sana mengunjungi mereka di pengungsian dan kemudian menyampaikan, jangan terlalu memikirkan rumah Bapak Ibu yang rusak, nanti akan diperbaiki. Ya, lihat, memang masih harus dikerjakan, tetapi sapaan yang sekarang dari Wakil Presiden ini memberi harapan masa depan bagi orang-orang yang terkena bencana itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, di dalam gereja, di dalam kehidupan beriman kita selalu diajak untuk senantiasa mengungkapkan, mewujudkan di dalam kehidupan kita hari demi hari iman kita atau doa-doa kita. Itu dimaksudkan supaya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang disertai, yang didukung, yang dirahmati oleh Tuhan yang kita minta dalam doa kita. Maka moga-moga rahmat-rahmat dan kasih karunia Tuhan yang telah kita terima dari hari ke hari semakin menyadarkan kita akan kehadiran Tuhan, dan kita dibantu, kita didukung, kita dikuatkan untuk semakin cermat, semakin waspada akan berbagai hal, supaya dengan kehidupan sekarang ini kita semakin mantap, semakin baik, semakin benar untuk boleh nanti sampai pada kehidupan masa depan yang berbahagia. Semoga demikian. Amin.